Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulwan Tamimi dari Prodi Teknik Informatika di Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang bertujuan untuk penentuan zona COVID-19 sebagai bahan penelitian saya dengan menggunakan algoritma KNN. Nah, selama ini kita belum tahu apakah penentuan zona COVID-19 ini menggunakan metode apa. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan penelitian menggunakan algoritma KNN apakah dapat digunakan, dan mudah-mudahan aplikasi ini sesuai dengan penentuan zona dan penelitian saya. Tentunya tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk mencapai nilai yang baik dan untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dari saya. Oke, baik, kita langsung mencobanya. Di sini kita masuk ke aplikasi SAMPP. Untuk SAMPP-nya kita buka dulu. Oke, setelah kita buka, kita akan buka yang namanya Google Chrome. Lalu kita cari saja di sini localhost revisi index. Di sini saya menggunakan file revisi namanya. Oke, jadi di sini ini adalah tampilan loginnya aplikasi penentuan zona COVID-19. Ini adalah penelitian saya, yaitu aplikasi penentuan zona COVID-19 menggunakan algoritma KNN. Jadi di sini loginnya dengan menggunakan admin. Nah, lalu yang ini adalah captcha-nya. Jadi ketika kita ingin mengisi ini, kita harus mengisi captcha-nya. Lalu di sini ada form yang namanya lupa password. Nah, untuk sementara ini form lupa password ini saya hubungkan dengan dengan email saya. Jadi perlu proses yang namanya untuk perubahan perubahan daripada reset password. Nah, apabila kita lupa tentang passwordnya, nanti passwordnya akan dikirimkan ke email seperti itu. Kalau ingin mengirimkan emailnya, nanti akan saya tunjukkan source code-nya untuk pengiriman emailnya. Saya login terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya masukkan email saya. Saya klik di sini reset password. Nah, secara otomatis nanti aplikasi akan mengirimkan email ke email pribadi saya yang telah dimasukkan di programnya. Jadi di sini saya buka. Di sini saya buka emailnya. Nah, aplikasi ini offline, jadi seperti itu, aplikasi ini offline. Jadi fungsi dari reset password tadi hanya untuk mengirimkan ke email saya. Ini tadi informasi data akun. Nah, sini dapat kita lihat namanya di situ masih saya buat sebagai admin, username-nya itu admin, passwordnya itu admin, seperti itu. Oke, jadi sudah dikirimkan tadi dan sudah berhasil. Ingat, aplikasinya ini tadi harus berada dalam keadaan PC, personal komputer, atau laptop kita dalam keadaan online seperti itu. Oke, kita masukkan captcha-nya di sini 16 17. Lalu kita login. Oke. Lanjut. Nah, di sini tampilan halaman home. Di sini halaman home-nya. Selamat datang di aplikasi penentuan zona COVID-19. Aplikasi ini untuk menentukan zona COVID-19 dari sebuah kecamatan menggunakan perhitungan algoritma KNN. Jadi di sini saya buat ada yang namanya data kecamatan. Di master data ada data kecamatan di sini. Sorry, kita pindahkan dulu. Ada data kecamatan, ada sekitar 17 kecamatan termasuk luar daerah, seperti itu, termasuk luar daerah. Nah, jadi kecamatan tersebut termasuk luar daerah. Maksudnya luar daerah ini luar daerah yang terdekat dari Rokan Hulu, seperti Rokan Hilir dan Sumatera Utara. Di situ ada kabupatennya Tapsel kalau tidak salah saya. Seperti itu.
Nah, jadi di sini ada data masternya, lalu di sini ada manajemen data latih. Nah, data latih ini nanti yang menjadi patokan penentu seperti itu. Nah, data latih ini yang menjadi patokan penentu untuk menguji data, Jadi data latih ini saya dapatkan dari Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, jadi Diskominfo tersebut dia dapat datanya dari mana? Dapat datanya itu dari Dinkes, yaitu Dinas Kesehatan. Nah, label-label ini juga itu dapatnya dari Dinkes, seperti itu. Jadi pihak Dinkes mengirimkan datanya kepada Diskominfo. Nah, penentuan label ini dia berada di Dinkes sendiri. Nah, seperti itu, berada di Dinkes. Jadi saya minta datanya itu dari Diskominfo. Nah, jadi di sini ada yang namanya tambah data latih seperti ini. Di sini kita pilih untuk kecamatannya apabila kita ingin menambahkan data latih yang data latihnya tadi tidak ada di kabupaten, tepatnya kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Contoh Kecamatan Rambasamo di data latih tadi misalnya tidak ada, tapi di sini sudah ada ya. Rambasamo tadi sudah ada, Rambasamo. Apabila datanya tidak ada, maka dapat ditambahkan di data latih ini. Seperti itu. Suspek, probable, konfirmasi, kontak erat pelaku perjalanan, discard, selesai isolasi, kematian, dan label. Nah, label ini kenapa saya buat untuk pilih seperti ini? Karena datanya tadi kan sudah saya katakan dia berasal dari Dinas Kesehatan. Nah, jadi Dinas Kesehatan itu memberikan kepada Diskominfo untuk melakukan yang namanya pemberitahuan data. Contoh data ini tadi disebarkan kepada khalayak ramai kecuali label seperti itu, kecuali zona. Zona ini diketahui Diskominfo sendiri tapi tidak disebarkan kepada websitenya tersebut. Nah, di sini ada websitenya. Saya buka terlebih dahulu website dari Diskominfo-nya. Skripsi saya buka terlebih dahulu website Diskominfo. Nah, ini website Diskominfo. Nah, jadi kenapa pelaku perjalanan ini masih 0 jumlah datanya? Karena pelaku perjalanan ini tidak sulit untuk dihitung, makanya perekapan ini dilakukan setiap bulannya untuk pelaku perjalanan seperti itu. Nah, lalu setelah seperti ini dapat disimpan, kalau tidak kita kembali. Nah, ini data latih, lalu kita akan berlanjut ke data uji. Nah, data uji ini data yang sudah saya masukkan kemari untuk diuji nantinya seperti itu. Di sini ada Tambusai Utara, Tambusai, Ujung Batu, dan Rambah. Nah, jadi data uji ini dapat juga kita tambahkan dengan cara tambah, pilih, dan yang lainnya sama seperti halnya data latih tadi. Hanya saja di data uji ini tidak ada untuk pemilihan label. Karena fungsi dari aplikasi ini untuk menentukan zona, yaitu untuk menentukan label zona seperti itu. Nah, setelah ini bisa kita simpan dan kita kembali. Nah, ini tadi datanya. Ini coba kita pilih daerah. Ini akan saya hapus terlebih dahulu untuk mana? Ini ya. Untuk daerah Ujung Batu contohnya. Untuk daerah Ujung Batu saya hapus. Nah, lalu saya tambahkan di sini untuk daerah Ujung Batu. Ini saya kasih sampel data, contoh ini bukan data real tapi contoh apakah inputnya tadi berhasil atau tidak. Contoh, nah seperti ini tadi yang kita tambahkan adalah Ujung Batu. Nah, ini datanya. Apabila kita ingin mengubah data juga bisa, kita ubah aja datanya seperti ini, lalu kita pilih kecamatan yang sama tadi yaitu Ujung Batu. Nah, lalu kita ganti datanya, lalu kita simpan. Seperti itu kira-kira sistem kerjanya. Nah, begitu juga dengan data latih. Di sini data latih juga bisa kita rubah datanya. Nah, bisa kita ubah data latihnya, baru kita pilih di sini kecamatannya tadi yaitu Tambusai Utara, baru kita simpan. Nah, seperti sistemnya. Lalu
Setelah ini masuk kepada proses pengujiannya. Jadi di sini ada rambah sesuai dengan penelitian saya dan laporan manual saya yang lalu, yaitu pengujiannya menggunakan rambah seperti itu. Jadi ini saya hapus dulu datanya. Oke, kita pilih kecamatan. Di sini ada kecamatan Rambah, kita tambahkan. Lalu di sini kita proses datanya yang Rambah tadi. Nah, setelah itu kita urutkan datanya. Lalu di sini ada yang namanya nilai K. Nah, K di sini saya sudah tentukan yaitu 1, 3, 5, dan 7. Jadi kita akan coba datanya data 3, yaitu nilai K-nya. Kita proses. Lalu di sini akan melakukan perbandingan melalui nilai distance atau jarak di sini. Maka data tersebut tergolong apa? Apakah data tersebut tergolong labelnya masuk kepada label merah, orange, kuning, atau hijau seperti itu. Nah, jadi dari data uji tadi yang sebelumnya label ini tidak ada, lalu label inilah di sini ditentukan di data prosesnya seperti itu. Lalu kita masukkan di sini nilai angka 5. Lalu kita proses lagi kembali datanya. Nah, di sini akan kelihatan juga prosesnya menggunakan perbandingan 5 dari kabupaten seperti itu. Lalu juga di sini akan kita masukkan 7. Oke, kita proses datanya. Nah, lalu seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya data yang tadi akan kita cetak. Hasil data yang tadi berdasarkan nilai K-nya akan kita cetak. Seperti ini proses pencetakannya, dan ini dapat dicetak. Oke, ini sebagai laporan seperti itu. Ini sebagai laporan apabila ingin cetak, dan dapat juga disimpan ke format PDF seperti ini. Oke. Selanjutnya dari masing-masing data ini tentunya memiliki yang namanya database. Nah, database-nya itu saya letakkan database-nya itu di sini. Saya letakkan database-nya itu yang ini. Maaf, saya sedikit pending ini. Oke. Di sini database-nya yang bernama KNN. Nah, jadi di sini ada database hasil. Ini database hasil, dia hasil yang tadi. Hasil yang tadi setelah diproses. Lalu database kecamatan, di sini untuk kecamatan, untuk diinputkan kecamatan yang tadi. Jadi kecamatan ini maksudnya bertujuan untuk apa? Nah, tadi yang berada di data latih dan data uji yang saya katakan tadi, untuk pemilihan kecamatan ini tidak dapat diketik secara manual. Karena kenapa? Karena tentunya ini memiliki batasan, hanya cakupan wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu seperti itu. Nah, luar daerah tadi ini adalah wilayah yang terdekat atau yang perbatasan daripada Kabupaten Rokan Hulu, luar daerah sini. Oke. Jadi yang saya inputkan adalah untuk wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, di sini data latihnya. Nah, data latih ini yang berada di data tadi yang berada di aplikasi. Ini dia data latih. Nah, ini kita dapat inputkan juga data latihnya. Seperti itu. Nah, ini yang namanya data uji. Nah, data uji ini tadi, ini data uji yang telah kita masukkan atau data yang telah kita inputkan. Ini data uji. Seperti itu. Oke. Ini latih dan uji. Maksudnya latih uji ini gimana sih? Ini latih uji ini data latih tadi dia diadukan dengan data uji, atau kalau dibilang seperti ini, data latih tadi diproses terlebih dahulu atau dinormalisasikan terlebih dahulu, lalu muncullah yang namanya jarak. Nah, jadi KNN itu dia harus dicari yang namanya jarak terdekat dari apa yang ingin dicari. Apa yang ingin dicari tadi adalah data uji. Jadi harus dicari dulu jarak terdekatnya, baru dapat ditentukan dia tergolong ke dalam yang mana, ke label mana, seperti itu. Nah, lalu di pengguna, di sini pengguna saya masukkan admin seperti ini.
dan passwordnya nanti di sini admin. Ini cuman saya seperti ini kan. Oke. Dan email ini emailnya lari ke email saya tadi. Contoh seperti ini, kita ingin reset nih emailnya, atau kita ingin lupa password tadi, lupa password yang ini, kita lupa nih passwordnya apa, tentu akan dikirimkan ke email saya yang ini, seperti itu. Nah, proses di sini ada proses, di sini data yang telah diproses tadi. Nah, jadi ID proses ini tadi apa? Hanya dapat dipilih satu. Lalu ID uji ini dia ada 8 kriteria data uji. Nah, lalu dia diurutkan, lalu nilai ikannya tadi berapa sih? Dia 7 nilai ikannya yang terakhir tadi. Nah, lalu nilai 7 ini dan semua data ini akan diproses. Nah, di sini statusnya itu sudah diproses. Lalu uji ini tadi di database uji. Di sini ada yang namanya form untuk memasukkan data uji. Seperti ID uji, kecamatan, suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, discard, selesai isolasi, dan kematian. Jadi seperti ini. 8 kriteria proses ini tadi, 8 ini tadi itu diambil dari sini. Ini hilangkan 2 ID uji dan kecamatan. Berarti yang diproses apa? 3 ini. Nah, suspek, probable sampai kematian. Itulah yang akan diproses datanya. Seperti itu. Nah, lanjut mengenai source code-nya. Source code-nya itu berada di sini. Revisi. Nah, ini source code-nya. Nah, untuk source code yang tadi untuk memasukkan yang tadi itu source code-nya berada di sini. Bentar, saya buka menggunakan Notepad++. Ini indeks ini tadi dia untuk halaman home-nya yang sudah saya katakan tadi, halaman home-nya. Lalu mail ini dia untuk email. Tadi kan reset, kita ingin reset password atau lupa password nih, lupa password tadi ini tadi akan dikirimkan password yang kita lupa tadi akan dikirimkan ke email yang ini di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini tampilan untuk tulisan lupa password. Tampilan untuk lupa password seperti ini. Lalu di sini ada yang namanya data latih. Di sini untuk data latih. Lalu di sini ada untuk data latih agar update. Contoh seperti ini. Data latih tadi ingin kita perbaharui. Data latih berarti data yang sudah ada. Itu ingin kita lakukan yang namanya perubahan setelah diuji. Contoh, data latih sudah ada, masuk data uji. Seperti itu. Data latih sudah ada, masuk data uji. Nah, setelah data latih dan data uji tadi dilakukan yang namanya proses KNN atau algoritmanya, dapatlah data uji tadi hasilnya apa. Lalu terjadilah perubahan yang berada di data latih seperti itu. Lalu di sini ada kecamatannya. Ini source code untuk kecamatan. Lalu di sini ada source code untuk kecamatan update. Seperti itu. Nah, lalu untuk ininya sendiri maaf. Ini untuk form tampilan loginnya. Nih, form tampilan login. Jadi ini form awal untuk kita ingin login. Nah, di situ kan ada yang namanya captcha nih. Ada lagi yang namanya username dan password, dan ada yang namanya reset lupa password kan seperti itu. Lalu di sini juga ada sebentar. Ini proses. Jadi di sini terjadi yang namanya proses datanya. Ini. Jadi proses data ini sebelum diproses dia akan dinormalisasikan terlebih dahulu.
rumusnya yang berada di sini. Rumusnya tetap berdasarkan dengan Excel rumusnya. Ini untuk rumus. Nah, rumusnya itu tadi adalah normalisasi sama dengan nilai awal dikurang nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, maka dapat datanya yang ini data hasil normalisasi. Data hasil normalisasi, baru dari data hasil normalisasi ini tadi dia dapat diadu seperti ini. Yang diadu apanya? Yang diadu itu adalah jarak antara si Tambusai Utara dengan Rambah ini tadi, dengan data Rambah, mana jaraknya yang terdekat. Nah, jadi di sini tadi ini dia datanya, distance. Di sini rumusnya distance x y. Jadi x2 dikurang x1 pangkat 2 ditambah y2 dikurang y1 pangkat 2. Jadi seperti ini. Saya rumuskan kembali. X2 dikurang X1 dipangkatkan 2, seperti itu. Lalu setelah ini sudah dapat, ini nilai X, ini nilai X, ini nilai Y, seperti itu. Ini nilai X, ini nilai Y, seperti itu. Ini nilai X, ini nilai Y. Oke, baik. Jadi di sini distance-nya, cara pencarian distance yaitu X2 dikurang X1 lalu dipangkatkan 2 seperti yang ada di rumus ini, dipangkatkan menjadi 2 lalu ditambah nilai Y2 dikurang Y1. Jadi di sini adalah X2 Y2 X2 Y2 X2 Y2 X2 Y2, seperti itu. Nah, jadi data yang ini tadi akan dilakukan pengujian dan dicari untuk data yang ini, data uji. Jadi contoh, ini yang terakhir. Nah, jadi ditentukan juga yang ini. Jadi apakah kecamatan yang sama itu akan diuji juga. Nah, jadi kecamatan yang sama itu akan diuji. Seperti ini. Ini untuk wilayah Rambah. Jadi kecamatan yang sama itu tetap akan diuji seperti ini. Untuk menentukan data update terbarunya. Apakah dia menjadi tetap 1 atau malah dia menjadi 4 atau 3 atau 2 atau malah dianya contoh seperti ini. 1 tadi merah, 2 itu kuning, 3 itu orange, 4 itu hijau. Nah, seperti itu contohnya. Nah, dia tetap akan diuji untuk mendapatkan nilai update terbaru. Seperti itu. Oke. Kembali lagi. Ini tadi adalah proses untuk normalisasinya. Nah, setelah dinormalisasi setelah dilakukan normalisasi, lalu di sini ditentukan nilai K-nya. Seperti itu. Ditentukan nilai K-nya, lalu nilai K tadi akan dibandingkan sama yang seperti tadi. Maksudnya diuji sama seperti yang data Excel-nya tadi. Jadi akan didapati di sini merah, kuning, orange, dan hijau. Seperti itu. Dia untuk penentuannya secara otomatis di data uji nanti. Nah, ini source code-nya untuk proses. Seperti ini. Oke, baik. Nah, yang ini tadi adalah database-nya. Yang ini tadi adalah source code-nya. Ini tadi saya akan tunjukkan beberapa source code yang lainnya. Image ini adalah captcha-nya. Dan captcha-nya ini dia. Ini captcha-nya. Ini adalah captcha. Source code untuk captcha. Lalu di sini
Saya lihat dulu data yang sudah dibuka. Ada di sini menu. Di sini menunya terbagi dalam beberapa bagian seperti yang di aplikasi tadi. Ada home, data kecamatan. Data kecamatan ini tergolong di data master seperti itu. Jadi di dalam data master data ada yang namanya data kecamatan, manajemen data latih, manajemen data uji. Lalu ada juga yang namanya menu proses pengujian KNN, lalu logout seperti itu. Lanjut. Mail tadi sudah. Koneksi ini yang untuk mengkoneksikan keseluruhan daripada aplikasinya. Nah, jadi gini. Maksud dari koneksi ini tadi yaitu username dan passwordnya ini tadi dia terkoneksi, atau dibilang aplikasi yang dibuat tadi ini dia terkoneksi ke dalam database yang sudah dibuat dengan nama databasenya yaitu KNN. Seperti itu. Jadi kalau ini nama data KNN-nya database-nya dirubah, sedangkan yang ini masih namanya KNN, data tersebut yang ada di sini tidak dapat ditampilkan. Seperti itu. Tidak dapat ditampilkan datanya karena melalui inilah koneksinya. Seperti itu. Ini PHP mailernya. Jadi PHP mailer ini berfungsi untuk gini. Jadi program PHP ini contoh ini program yang berinisial PHP adalah program ini, mail ini tadi dia dapat mengirimkan data yang kita sudah buat di program mail ini ke dalam email kita. Jadi data itu tadi PHP mailer ini itu membutuhkan yang namanya hosting. Nah, mungkin tidak dapat saya tunjukkan di sini hostingnya. Nanti setelah ujian atau pada saat ujian akan saya tunjukkan hostingnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang mengerti mengenai kata-kata saya atau kurang mengerti apa maksud saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, tiada daya dan upaya, dan saya juga hanya berusaha. Oke, saya mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Sulwan Tamimi menyudahi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.